ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Jadi Rizik Syihab mengumandangkan perang melawan pasukan monyet atau ormas monyet dia sebut atau backing monyet. Lalu apa tanggapan monyet? Siap nah hei. Aduh, ganteng pisan hei. Saudara sekalian, lagi heboh di mana Rizik Syihab akan berperang melawan pasukan monyet, saudara sekalian. Di mana baru-baru ini statement Rizik Syihab menyatakan bahwasanya siap perang melawan pasukan para monyet. Nah, jadi siapa yang dimaksud para monyet? Apakah para pribumi atau siapa itu? Kita tidak tahu. Karena mereka ini memang ketika berbicara seperti itu sangat mudah sekali lidah mereka untuk menyatakan orang-orang ini seperti monyet, apalah itu sebagai sebutan nama binatang. Padahal yang disebut itu bisa jadi seorang tokoh dan lain sebagainya. Bahkan menyatakan bahwasanya para jenderal-jenderal ya. Dan jenderal pun dikatakan monyet, saudara sekalian. Kuis lengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan Ustaz Suparman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi geger ini. Rizik Syihab ngajak perang dengan monyet. Beredar video di media sosial pernyataan sikap Rizik Syihab yang menggebu-gebu dan bernada siap perang, seakan-akan sudah menyiapkan pasukan untuk terjadinya benturan, bahkan mungkin bentrokan, dan yang diajak perang adalah monyet. Enggak, ini nggak boleh dibiarkan lagi saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Jadi Rizik Syihab mengumandangkan perang melawan pasukan monyet atau ormas monyet dia sebut atau backing monyet. Lalu apa tanggapan monyet? Siap nah hei. Aduh, ganteng pisan hei. Oh, ternyata monyet hanya tertawa ya. Ya ngapain juga kurang kerjaan monyet perang sama pasukan Rizik Syihab ya. Dari video yang beredar ini kalau coba kita analisa, di sini Rizik Syihab merasa seperti terzolim. Saya sih nyebutnya ini bagian dari playing victim sebetulnya, merasa tersakiti. Dia menyatakan selama ini para ulama dihina. Loh, sebetulnya siapa yang menghina? Justru sebetulnya yang punya track record menghina itu kan yang bersangkutan sendiri. Siapa sih yang mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati? Siapa yang mengatakan? Kan dia yang mengatakan sedemikian rupa. Terus yang suka teriak-teriak kiai monyet, ulama monyet, kan Bahar Smith sendiri. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Aduh. Ini jangan sampai playing victim, merasa tersakiti. Wong kata-kata kotor itu terbiasa mereka ucapkan sendiri sebetulnya. Justru yang menghina Ba'alwi itu malah Tengku Kori. Woi, Ba'alwi Jahannam. Natap lo rungkat, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul.
Nah, sekarang kan Teguh Korek sudah menjadi bagian dari mereka. Jadi saya ingin sederhanakan, jangan playing victim. Cari jejak digitalnya. Siapa yang Anda sebut suka menghina ulama tersebut? Bahkan justru hari ini mereka latah sekali menghina ulama-ulama Nusantara, menghina kiai-kiai NU, merendahkan, mengancam, bahkan mempersekusi, ngajak perang, ngajak berantem, dan lain sebagainya. Banyak jejak digitalnya, track recordnya. Belum lagi menghina pemerintah yang sah. Coba, suka atau tidak suka, kemarin kita milih atau tidak milih Prabowo. Nah, ada kan dari kelompok mereka yang menghina Prabowo. Bahkan yang lebih sadis lagi, mereka mengatakan Jokowi banci, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ingin bertanya ulang, jangan playing victim. Selama ini siapa yang suka menyebar fitnah dan provokasi itu? Yang suka menyebarkan ujaran kebencian, menghina, dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama saya ingin katakan, dengan menganalisa video ini, ya jangan playing victim lah. Kita mesti mawas diri dan menyadari semuanya. Ngaca dulu kalau sebelum bicara. Kalau kata Ebit GAD, tengoklah dulu ke dalam sebelum bicara. Atau buka dulu topengmu. Itu yang terpenting. Jadi bercermin dengan cermin sebesar-besarnya. Jangan belagak merasa tersakiti, merasa terzolimi, merasa difitnah, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, mereka merasa ditantang. Loh, hari ini siapa yang suka nantang-nantang itu? Apalagi nantang-nantang perang. Seolah-olah negara ini nggak ada aparat negara. Seolah-olah di negara ini nggak ada aparat penegak hukum. Seakan-akan di negara ini tidak ada aturan, tidak ada hukum, tidak ada polisi gitu, atau tidak ada tentara. Coba kita bisa temukan jejak digitalnya. Di mana Rizik Syihab nantang perang ke Kang Deddy Mulyadi dan lain sebagainya. Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tutup mulut. Mengajar tidak? Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetapi kau bawa 1000, kita bawa 1000. Kau bawa 2000, kita bawa 2000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, harinya, demi Allah, selangkah kita tidak akan membela. Bahkan mereka ini kan nantang-nantang itu kan nggak gentle. Mengapa saya katakan nggak gentle? Wong mengatasnamakan umat Islam. Coba temukan di berbagai macam video ketika Rizik Syihab tantang perang. Selalu ada pernyataan umat Islam siap perang. Apa yang dia sebut dengan umat Islam siap perang itu? Berarti kan dia bawa-bawa orang banyak. Dan dia mengatasnamakan sebagai umat Islam. Nah, hati-hati mengatasnamakan umat Islam sedemikian rupa. Umat Islam yang mana yang dia atasnamakan? Apa dia merasa kemudian menjadi representasi umat Islam? Loh, siapa yang mengangkat dia sebagai imam besar umat Islam? Siapa yang mengangkat dia sebagai imam jumbo? Ini kan lucu sebetulnya. Coba kita lihat track record ketika dia ngajak perang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jejak digital itu kejam, bro. Tidak ada yang bisa melupakan perkataan Anda, apalagi sudah terupload di berbagai macam media sosial. Hati-hati berkata, karena apa yang Anda katakan hari ini adalah apa yang Anda lakukan di masa yang telah lalu. Nah, adapun kita sebagai bangsa Indonesia, saya ingin mengajak, yuk kita fokus kepada persoalan yang sesungguhnya. Kita fokus kepada kajian. Apa yang saya maksudkan kita harus fokus dengan kajian? Hari ini kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Nah, pengakuan ini harus kita pertanyakan. Mengapa? Karena kita umatnya Nabi. Jadi kita ini punya legal standing. Kita punya hak lah untuk bertanya, kalau bahasa sederhananya, kepada siapapun yang ngaku sebagai cucu Nabi, sebagai dzurriyyat Nabi, atau ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi, karena kita merupakan umat Nabi. Karena khawatir nanti kita cuma dijadikan objek oleh mereka. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada sekelompok orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi ini, tiba-tiba muncullah sebuah kajian yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menemukan sebuah fakta. Ternyata sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi ini, mereka bukan anak cucu Nabi.
Fakta ini didapatkan berdasarkan pendekatan kitab nasab. Diteliti di kitab nasab, selama 6 abad lamanya tidak ditemukan keterangan berkaitan dengan leluhur Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Dan berdasarkan pendekatan histori, pendekatan sejarah juga tidak ditemukan datanya. Dan ditambah lagi, berdasarkan kajian ilmu DNA, YDNA, asal-usul DNA Bani Ba'alwi ini ternyata haplogrupnya G. G itu bukan keturunan Nabi. Mereka nggak pantas mengaku keturunan Nabi. Jangankan mengaku keturunan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong mengaku keturunan Nabi Ibrahim saja nggak bisa. Karena YDNA-nya berbeda. Keturunan Nabi Ibrahim sampai keturunan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, DNA-nya harus J1. Sedangkan mereka yang ngaku-ngaku ini DNA-nya G. Nah, sampai hari ini mereka ngotot betul ngaku anak cucu Nabi. Ketika kita luruskan dengan ilmu loh, meluruskannya ini, kita luruskan dengan ilmu, dengan kajian DNA, kajian kitab nasab, kajian histori. Antum pade ini bukan keturunan Nabi loh. Lantas kemudian mereka playing victim, merasa dihina, merasa dizolimi, dan lain sebagainya. Justru dampak dari pengakuan sebagai anak cucu Nabi ini yang dirugikan itu adalah umat Islam. Ini menurut saya termasuk dalam kategori penodaan agama. Ngaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi. Itulah mengapa Imam Malik sampai berfatwa, hukum asalnya haram ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Kalau nggak bisa membuktikannya. Mengapa kemudian para ulama mengharamkan ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Dikarenakan ini terkait dengan ketentuan Imam Mahdi yang akan lahir di akhir zaman sebagai keturunan Nabi. Untuk mengantisipasi terlanggarnya syariat, untuk mengantisipasi adanya pengakuan Imam Mahdi palsu, maka siapapun wajib membuktikan dan memverifikasi kalau ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala berfatwa, kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, padahal tidak bisa sama sekali membuktikan dia anak cucu Nabi, maka hukumannya ada 3. Yang pertama, yudrabu dorban waji'a, pukul ia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Ini hukum loh yang difatwakan oleh ulama fikih. Jadi bukan fatwa sembarangan sebetulnya. Kemudian yang kedua, wa yusahhar bihi, viralkan. Jangan henti-henti menyebarkan. Kalau ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, viralkan untuk menegaskan mereka bukan anak cucu Nabi. Ini wajib mensiarkannya, mendakwahkan sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Viralkan kemana-mana. Jadi memviralkan pengakuan cucu-cucu palsu, orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, itu hukumnya wajib. Tidak gibah, bukan fitnah, bukan gibah. Dan itu bukan bagian dari provokasi. Tapi itu merupakan sebuah kewajiban umat Islam. Kemudian baru yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan dia dengan penjara yang lama. Berarti sebetulnya para ulama mendorong adanya pemidanaan terhadap siapapun yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Artinya memang negara bisa masuk dalam konteks ini. Jadi agar tidak terjadi konflik horizontal, sebagaimana Rizik CS sudah ngajak perang semacam ini, ada baiknya negara ikut campur. Negara intervensi ikut campur untuk melakukan verifikasi dan kajian bersama, benar nggak ini klan Ba'alwi ini sebagai anak cucu Nabi. Dan bahkan kalau berdasarkan rekomendasi ulama, rekomendasi Imam Malik, siapapun yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi bisa dipidanakan. Wa yuhbasu zamanan tawila, pidanakan dia, penjarakan dia dalam waktu yang cukup lama agar dia menyadari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada fatwanya, ada pemidanaan terhadap orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi tersebut. Dan di Indonesia bisa diberlakukan. Kita punya payung hukumnya, yakni apa? Pasal penodaan agama. Kalau orang ngaku Nabi alias Nabi palsu bisa dipidana dengan penodaan agama, ngaku Imam Mahdi palsu bisa dipidana dengan penodaan agama, sudah banyak kok kejadiannya di negeri ini. Termasuk dalam konteks ini ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi bisa dipidana dengan pidana penodaan agama. Jadi saya ingin mengajak publik Indonesia, yuk kita concern kepada kajian. Yang pertama, untuk terus-menerus mensosialisasikan agar tidak ada lagi yang berani mengaku-ngaku anak cucu Nabi. Dan kalau bisa, negara hadir dalam konteks ini agar tidak terjadi benturan di tengah-tengah masyarakat. Dengan apa? Masuk ke dalam kajian tersebut dan sampai kepada upaya pemidanaan kepada siapapun yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Kemudian yang berikutnya, kita dihadapkan dengan fakta di mana pengakuan terhadap keturunan Nabi ini, ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi ini, berdampak negatif terhadap umat. Yang pertama, dampaknya apa? Terjadi eksploitasi terhadap umat. Umat kemudian dimobilisir,
harus cinta menjadi muhibbin, harus taat dengan seseorang, atau 1-2 orang, atau bahkan sekelompok orang yang katanya anak cucu Nabi. Tidak jarang kita menyaksikan di mana demonstrasi, mobilisasi massa mengatasnamakan mereka muhibbin anak cucu Nabi. Berarti ada dampaknya kan terhadap publik Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, atau mayoritas muslim ini tentunya. Belum lagi yang ini nyata betul. Terjadinya pendawiran. Jadi eksploitasi yang benar-benar terjadi di kalangan pesantren adalah terjadinya pendawiran di pondok-pondok pesantren. Ada orang yang silih berganti datang, mereka ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka lantas kemudian meminta sejumlah uang kepada pengurus pondok pesantren. Saya menyarankan kepada pemerintah Republik Indonesia, terserah lembaga apa yang menangani ini, boleh jadi BNPT ya, BNPT atau lembaga yang lainnya, kalau ingin membuktikannya, datanglah ke pesantren-pesantren se-Indonesia Raya tercinta ini, terutama pesantren-pesantren yang dikelola oleh kiai-kiai NU atau pesantren yang terafiliasi dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, dan tanyakan di sana, benarkah ada terjadi orang-orang yang datang silih berganti ngaku-ngaku anak cucu Nabi dan kemudian meminta sejumlah uang. Kalau nggak dikasih nggak pulang-pulang. Kalau dikasih sedikit mereka marah-marah. Kalau dikasih banyak mereka ketagihan, datang terus, bahkan silih berganti. Seakan-akan dia kontak temannya. Datang ke kiai anu, ke pesantren atu, enak kalau datang ke sana dapat uang sekian. Sampai-sampai kiai dan pengurus pondok pesantren pasang CCTV. Ngintip kalau ada Habib yang datang. Apalagi jarang hari raya Idul Fitri. Nah, ketika muncul kajian Kiai Imad, alhamdulillahnya, mereka nggak berani lagi datang ngedawir. Kalaupun ada mungkin nggak nyampe 5% lah. Orang-orang yang mengatasnamakan cucu Nabi itu mendawir di pondok-pondok pesantren. Sudah sangat minim sekali. Bahkan banyak betul kiai yang bikin testimoni, sangat berterima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sangat berterima kasih dengan kajian ini, karena mengapa dampaknya sungguh luar biasa. Nggak ada lagi yang datang-datang untuk ngedawir, yang minta-minta dan lain sebagainya. Nah ini fakta. Dan mohon betul kepada pemerintah, karena pesantren juga rakyat Anda. Jadi masyarakat ini juga rakyat Anda. Coba lakukan survei ke pesantren-pesantren. Selama ini memang mereka memberi atas tekanan tertentu. Takut kualat karena mereka ini anak cucu Nabi. Nah hari ini ketika mereka tahu ini bukan anak cucu Nabi, mereka seperti terbebaskan. Plong rasanya. Nggak kualat kalau nggak ngasih sejumlah uang. Ini kan lebih kejam soalnya. Mengatasnamakan sebagai anak cucu Nabi, lalu minta. Dikasih sedikit marah, dikasih banyak ketagihan. Nah belum lagi kita dihadapkan dengan sebuah fakta. Ada banyak sekali ribuan makam palsu di negeri ini. Yang nggak jelas asal-usulnya. Yang lantas kemudian mudah betul dimereki dengan merek Habib dan lain sebagainya. Dan padahal makam itu belum tentu ada isinya. Dan bahkan belum tentu itu memang Habib yang wafat di sana. Tentunya kita menduga ini ada kepentingan, ada siasat di balik ini semua. Pasti ada tujuan. Baik tujuan jangka pendek, ya kepentingan ekonomi, maupun tujuan jangka panjang. Dengan menjamurnya makam-makam keramat yang merata seluruh Indonesia ini, jangan-jangan ada upaya mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Itulah mengapa kita memprotes adanya pengangkatan pahlawan seasalnya. Seperti pernyataan Menteri Sosial, mikul dhuwur mendem jero misalnya. Apa maksudnya ini? Atau kalau coba saya tangkap, mungkin maksudnya adalah pengangkatan pahlawan nasional kali ini yang direkomendasikan oleh Kementerian Sosial dalam rangka memikul berbagai macam kalangan, merangkul banyak orang. Ya nggak bisa begitu, ge. Pahlawan nasional itu adalah orang yang sangat berjasa buat Republik ini. Dan berjasa secara nasional. Kalau asal merangkul saja, asal nunjuk buat nyenengin orang, atau menyenangkan kelompok tertentu saja, ya alangkah banyak orang yang kemudian bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Saya ambil contoh misalnya, dari Lampung ini ada 2 yang sudah dinobatkan pahlawan nasional. Yakni yang pertama, Raden Intan, yang gugur di medan tempur. Kemudian Kiai Haji Ahmad Hanafiyah, yang juga gugur di medan tempur. Dan wajar, tidak ada kontroversinya di Lampung. Orang-orang Lampung senang semua, gembira semua. Bahkan sebetulnya ada yang sangat berkorban juga di medan tempur. Dengan perjuangan yang sungguh luar biasa. Yakni siapa? Bapak kandungnya Raden Intan. Siapa beliau? Yakni Raden Imba Kesubaratu. Beliau ini perang, betul-betul perang melawan Belanda itu. Melawan VOC. Kesana kemari perang. Sampai kemudian ditangkap. Dibawa ke Batavia. Kemudian dibawa ke timur Belanda. Lantas kemudian beliau bersama mertuanya gugur di sana. Ini jelas-jelas tuh, berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak kandungnya Raden Intan, Raden Imba Kesubaratu. Sampai hari ini belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Artinya daripada orang lain yang belum jelas jasanya buat bangsa ini, yang mending yang jelas-jelas saja yang sudah berkorban, yang gugur memang di medan tempur, tentunya sedemikian rupa. Bahkan Rizik Syihab menyebut Mufti Batavia, Utsman bin Yahya, dalam video tersebut. Coba kita cross check kembali. Ada sesuatu yang sangat menyakitkan terkait dengan Mufti Batavia, Utsman bin Yahya. Ini kan orang yang dibawa oleh Belanda, yang dibawa oleh VOC, yang diangkat sebagai mufti oleh Ratu Belanda, yang mendapatkan penghargaan dari Ratu Belanda. Saya ingin kembali kepada Rizik Syihab. Anda nyebut-nyebut Utsman bin Yahya, Mufti Batavia. Tapi catatan sejarah membuktikan, fakta menunjukkan, dia diangkat oleh Belanda. Dia muftinya Belanda. Dia menerima penghargaan dari Ratu Belanda. Bahkan dia yang mengeluarkan fatwa, perjuangan rakyat Cilegon adalah perjuangan yang gurur, sesuatu yang menipu dan sia-sia, dan itu bukan jihad. Ayo kita sadar, bangsa Indonesia, buka faktanya. Utsman bin Yahya telah menulis sebuah kitab yang menyatakan perjuangan rakyat pribumi, khususnya di Cilegon, dalam peristiwa geger Cilegon melawan Belanda, adalah perjuangan yang gurur. Apa itu? Menipu, sia-sia, perjuangan setan, dan bukan jihad. Ini kenyataannya. Apa orang seperti ini yang mau kita jadikan sebagai pahlawan nasional? Tentunya tidak, kan? Coba kita buka file sejarah kembali tentang peristiwa geger Cilegon. Sebuah perang rakyat pribumi melawan penjajah VOC atau Belanda. Perang ini dipimpin oleh Kiai Wasid, yakni murid kesayangan Kiai Haji Abdul Karim Tanara, yakni saudara sepupu atau mungkin paman dari Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Begitu banyak nyawa melayang dalam peristiwa geger Cilegon. Tapi tiba-tiba perjuangan bertaruh nyawa dan berdarah-darah melawan Belanda ini, apa kata Habib Utsman bin Yahya? Itu gurur. Bayangkan sedemikian rupa. Kita tidak mungkin menjadikan pengkhianat bangsa Indonesia sebagai pahlawan. Saya ulangi sekali lagi, kita tidak akan pernah terima ada pengkhianat bangsa Indonesia untuk dijadikan pahlawan, siapapun dia. Saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, ada baiknya pemerintah segera turun tangan untuk mengantisipasi konflik horizontal. Pemerintah mengantisipasi dengan cara apa? Mengadakan kajian. Jadi kajian nasab ini difasilitasi oleh pemerintah. Jadi dari kalangan Ba'alwi silakan tunjuk siapa wakilnya. Dari kalangan ulama Nusantara, Kiai Imad dan kawan-kawan silakan tunjuk siapa wakilnya. Diskusi di mana dikawal oleh TNI dan Polri, difasilitasi oleh negara, dibiayai oleh negara, dengan satu kesepakatan, diskusinya tidak membawa pengikut. Karena yang bikin rame, bikin gaduh kan pengikut sebetulnya. Jangan bawa pengikut. Setelah itu kemudian lakukan tes DNA terhadap semua orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Dan mulai saat ini, kalau ada lagi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, apalagi menggunakan pengakuan tersebut untuk alat eksploitasi terhadap umat, kita dorong sebuah aturan atau regulasi pemidanaan terhadap siapapun yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Mereka akan menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ahlul bait Nabi itu mandang kita ini sayang. Ahlul bait Nabi itu kalau melihat Parman, lihat saya sayang. Karena Suparman umat Nabi. Bukannya Suparman dicaci maki, diancam-ancam mau dibunuh. Nih lihat di WA saya, ancaman begitu banyak orang mau membunuh. Dia ngaku ahlul bait Nabi. Ya, kita mengatakan mati ajal. Yang namanya ahlul bait Nabi itu tidak akan benci sama umat. Apalagi ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi pakai pedang mata dua, Bapak Ibu, nantang-nantang perang. Mau bunuh, mau matiin di atas panggung ceramah di hadapan ribuan orang, ngajak perang. Yang mau dia perang siapa? Umat Nabi. Kalau dia memang cucu Nabi, nggak mungkin dia lakukan itu semua. Umat Nabi yang marhaban tadi nangis semua. Coba kita marhaban tadi nangis semua kan? Saking rindunya kita kepada Rasulullah, saking cintanya kita kepada Rasulullah. Nah kita yang sangat cinta ini kemudian dipersekusi. Di Karawang, sahabat Banser bengok semua, dihajar oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak buah cucu Nabi. Mobil Kiai Ihsan Badawi, Rois Suriah dihancurin, dihajar, Bapak Ibu, dipersekusi. Apa itu cucu Nabi? Ini saya perlu ingatkan, sadarlah. Kapan lagi kita sadar? Jangan sampai sedemikian rupa. Ada lagi yang ceramah depan umatnya, depan pengikutnya. Anda membentuk pasukan berani mati, kami akan bentuk pasukan berani matiin. Dia nggak sadar dengan itu semua. Jadi umat ini harus dipandang dengan pandangan kacamata kasih sayang. Yang dulu ilal ummati bi'ainir rahmah, memandang kepada umat itu dengan pandangan kasih sayang.
Itu yang terpenting buat kita semua Bapak Ibu. Karena Nabi itu sangat cinta. Baik, ini anak-anak hadrah biasa baca ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah hadir di tengah-tengah kalian semua rasul, seorang utusan min anfusikum, dari jenis kalian. Maksudnya bukan malaikat, bukan dari jenis jin, maksudnya jenis manusia juga, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya Nabi sama kita? Di sini disebutkan 3 sifat. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun, berat sekali rasanya bagi beliau penderitaan yang kalian alami. Tuh Bapak Ibu, kalau Nabi, ahlul bait Nabi sebagai pewaris Nabi, dia harus betul-betul berempati dengan penderitaan umat itu. Harisun alaikum. Apa itu haris? Dia sangat risau dengan keselamatan kalian. Takut umat ini tidak beriman. Itu Nabi. Takut betul umat ini tidak selamat. Coba Nabi wafat yang disebut apa? Ummati, ummati, ummati. Maha Nabi wafat yang disebut umat, Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak mati, paling yang disebut apa sama bininya? Kamu jangan kawin lagi ya. Paling itu Nabi ummati. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Kan yang duluan dibangkitkan Nabi, kita mah belum Pak. Sangkakala ketiga belum ditiup, atau sangkakala terakhir belum ditiup. Nabi yang dibangunkan oleh Jibril. Begitu bangun Nabi, aina ummati, mana umatku Jibril? Nangis Jibril. Kok kamu nangis Jibril? Saya nggak bisa jawab Muhammad. Inilah yang saya paling takuti. Engkau bertanya di mana umatku, tapi aku tidak tahu apa-apa. Karena Jibril itu baru dihidupin. Nabi takut betul umatnya masuk neraka. Ternyata memang belum dihidupkan Pak. Begitu semua sudah dibangkitkan, kita dibariskan di padang mahsyar, ada sosok yang sibuk membagikan air minum satu-satunya, nggak ada yang lain. Siapa? Dialah kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibuk bagiin air minum. Saat orang nafsi-nafsi mikirin awake dhewe Pak, Nabi bagikan air minum. Sesuai dengan takdir Allah, beliau masuk surganya duluan. Sampai dalam surga Nabi mondar-mandir, mondar-mandir. Tersinggung Gusti Allah Pak. Apa sih Muhammad, kata Allah kan begitu, kamu nggak betah dalam surga itu? Apa kurang fasilitas surga untuk kamu? Bukan ya Allah, aku gelisah umatku di luar kayak mana. Bisakah mereka masuk ke dalam surga ini? Harisun alaikum. Nabi itu sangat risau dengan keselamatan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan santun penyayang kepada seluruh orang mukmin. Itu ayo kita teladani. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.